Saling rapatkan barisan jelang kontestasi Pilpres 2024 nanti, itulah yang terjadi saat ini. Ya, para ketum dan petinggi partai politik ini sowan sana-sini untuk memperkuat koalisi. Sebenarnya apa yang terjadi pada peta koalisi saat ini? Yuk kita bahas dalam diskusi. Berbagai silaturahmi politik makin intens dilakukan memperkuat koalisi untuk tahun depan. Nama-nama bakal capres sudah mengerucut diusung. Beberapa partai sudah bergabung, tapi arah politik bisa saja dalam sekejap berubah. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada Partai Gerindra bersanding dengan PKB. Sementara Golkar bersama PAN dan P3 berkoalisi dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Tiga partai lainnya, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat membentuk sendiri Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Peta koalisi politik untuk Pilpres 2024 memang belum ada yang benar-benar final. Politik itu cair, bisa berubah sewaktu-waktu. Makanya ketum parpol masih sowan sana-sini untuk memperkuat koalisi. 3 April 2023, silaturahmi politik digelar Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa di kawasan Senayan, Jakarta. Erlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar kompak menyinggung kesiapan sebagai penggerak koalisi besar. Inikah sinyal-sinyal bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Kita lihat saja. Malamnya, silaturahmi politik Caimin berlanjut mengunjungi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Agenda politiknya tak jauh berbeda, mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi besar. Namun usai 4 mata pertemuan Caimin dengan AHY, Partai Demokrat tetap pada pendiriannya berada di koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS. Makin memanas, itulah geliat politik yang terjadi saat ini. Lalu bagaimana pengamat politik melihatnya? Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini sudah terbentuk 3 poros kutub koalisi, berbentuk bisa dikatakan polanya tripolar. Pertama adalah Anies Baswedan yang sudah ada koalisi perubahan, 3 partai itu Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Kemudian kedua adalah PDI Perjuangan sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo, dan yang ketiga adalah KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang kemungkinan besar capresnya Prabowo. Nah, 3 nama ini, Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan adalah 3 capres potensial yang akan bertarung. Karena apa? Karena elektabilitasnya. Itu faktor yang paling menentukan. Nah, partai-partai ini, kalau kita perhatikan sekarang kan sudah mulai membentuk pengelompokan. Misalnya sekarang PD Perjuangan dan P3 ke Ganjar, kemudian 3 partai tadi ke Anies Baswedan. Pertanyaan sekarang KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang P3-nya sudah terpental, ini kemungkinan bergabung bersama dengan Ganjar. Nah, pertanyaannya Golkar dan PAN. Golkar tampaknya lebih besar peluangnya akan bergabung dengan Prabowo Subianto sebagai capres di KKIR. Tinggal PAN peluangnya masih 50-50, yang mereka membangun koalisi, kemungkinan KKIR ini bergabung ke KIB dengan narasi koalisi besar. Itu peluang terbesar pergerakan politik per hari ini, Mas Rizal. Tapi bisa juga KIB di mana Golkar dan PAN itu potensial bisa juga membentuk koalisi sendiri. Meskipun saya tidak begitu yakin. Kenapa? Karena tidak ada variabel capres kuatnya di sana. Atau bisa jadi berubah polanya ketika ada satu partai di koalisi perubahan yang tertarik masuk ke koalisi Prabowo tadi. Nah, kalau itu yang terjadi, tripolar tadi bisa menjadi bipolar. Menjadi 2 kekuatan peta politik, 2 kutub bertarung karena ada salah satu yang gagal maju. Meski PDI Perjuangan tidak atau belum berkoalisi dengan siapapun, safari politik tetap berjalan. Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengunjungi kediaman Mustasyar PBNU Gusmus. Pertemuan berlangsung tertutup. Presiden Joko Widodo pernah menyebut 7 nama potensial yang cocok mendampingi Ganjar Pranowo. Nama-nama tersebut antara lain Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Erlangga Hartarto, dan termasuk Prabowo Subianto. Nah, itu kalau bakal calon presidennya Ganjar Pranowo. Gimana kalau Prabowo Subianto juga ikutan nyapres? Nah, kira-kira siapa nih nama-nama bakal calon wakil presiden potensial yang ikut meramaikan Pilpres 2024 nanti?
Nah, kalau kita bicara nama, dari data-data survei yang beredar, termasuk survei Poltreking Indonesia yang baru kami lakukan, ada beberapa nama yang mirip beririsan dengan yang disebutkan oleh Pak Jokowi ketika rekan-rekan media bertanya kepada Jokowi siapa yang pantas menjadi wakilnya Ganjar. Ini sama, bisa menjadi Ganjar, menjadi potensial menjadi wakilnya Mas Ganjar, juga potensial menjadi wakilnya Pak Prabowo. Karena Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu berada di kubu Pak Jokowi menyasar potensi yang relatif sama. Karena itu nama-namanya juga potensial untuk Cawapres 2 ini. Siapa mereka? Kalau saya menggunakan urutan yang digunakan oleh Pak Jokowi, satu Erick Thohir, kedua adalah Sandiaga Uno, yang ketiga adalah Mahfud, yang keempat Ridwan Kamil. Lalu disambung Caimin dan Pak Erlangga. Nah, kalau diperhatikan di survei kami yang top 3 di 3 besar itu ada nama Erick Thohir, Pak Erick, Pak Sandi, dan Pak Ridwan Kamil, Pak RK. Nah, 3 orang ini paling potensial secara elektabilitas. Nama-nama yang saya sebutkan tadi adalah figur-figur yang memiliki elektabilitas. Yang kedua, akseptabilitas partai. Kalau Caimin dan Erlangga jelas mereka keunggulannya punya partai. Golkar, Ketua Umum, Caimin, PKB. Kemudian yang kedua, dari sisi logistik, jangan lupa. Logistik orang seperti Erick Thohir dan Sandiaga Uno itu unggul. Kita tahu mereka ada pengusaha dan memiliki logistik yang memadai untuk bertarung. Sekali lagi, politik itu cair. Jadi koalisi yang terbentuk saat ini bisa berubah sewaktu-waktu. Karena memang belum ada yang benar-benar final. Ya, memang menarik ya, dinamika politik untuk diikuti. Menurut kamu gimana? Apakah koalisi yang sekarang akan berubah? Tulis di kolom komentar ya.